Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsara MS Ikhwan al-Kiram rahimakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa tayangan video sebelumnya, bahwa alam semesta beserta seluruh isinya yang sangat sempurna dan sangat teratur ini pasti diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dan tidak mungkin alam ini wujud dengan sendirinya. Pencipta itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha mengetahui, Maha merajai, dan Maha agung. Kemudian, agar manusia dapat mengenal Tuhannya dengan benar dan tidak tersesat dalam penyembahan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu atau risalah ilahiyah, yakni ajaran Tuhan kepada para utusannya untuk disampaikan kepada umat manusia. Karena mereka semua adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran mereka tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain, namun justru saling menguatkan. Sehingga inti ajaran mereka adalah sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan juga beriman kepada hari akhir, kehidupan akhirat, hisab atau perhitungan amal, serta surga dan neraka. Namun pada kenyataannya, di dunia ini bermunculan berbagai macam agama dan masing-masing mengklaim sebagai ajaran yang paling benar. Lalu, bagaimanakah kita dapat mengetahui agama yang hak dan yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta benar-benar agama yang dibawa oleh para utusannya? Simaklah penjelasannya dalam tayangan video berikut ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa para utusan Allah Subhanahu wa taala pasti membawa risalah ilahiyah atau ajaran ilahi yang sama, sebab bersumber dari Tuhan yang sama. Tidak mungkin ajaran yang mereka bawa itu berbeda-beda atau bertentangan satu sama lain. Karena itu, dari berbagai macam agama yang ada, pastilah yang hak atau yang benar hanyalah satu. Dan secara otomatis, agama-agama yang lain seluruhnya adalah batil, yakni salah atau sesat. Jika diangan-angan, secara garis besar, agama-agama itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, agama yang mengajarkan penyembahan kepada makhluk, berupa patung, binatang, pepohonan, api, matahari, setan atau manusia. Kedua, agama yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Maka akal sehat pasti menolak dan tidak mungkin membenarkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada hasil ciptaan manusia itu sendiri, yaitu patung, atau penyembahan terhadap sesuatu yang memiliki banyak kelemahan seperti manusia, setan, matahari, apalagi binatang, api atau pepohonan. Demikian pula semua agama-agama buatan manusia semisalnya, yang biasa disebut dengan istilah adyan ardiyah atau agama-agama bumi. Dari sini, tinggallah kelompok agama bagian yang kedua saja, yaitu agama-agama yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Ciri khas kelompok agama ini ialah dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, dan yang biasa disebut dengan istilah adyan samawiyah atau agama-agama langit. Agama dalam kelompok ini ialah Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama Yahudi adalah agama kebangsaan yang bersifat eksklusif atau tertutup. Artinya, siapapun selain keturunan Yahudi tidak boleh memeluk agama ini. Tuhan orang Yahudi hanya boleh disembah secara khusus oleh orang keturunan Yahudi saja. Selain bangsa Yahudi dilarang menyembah Tuhan orang Yahudi. Dengan demikian, agama Yahudi telah gugur dengan sendirinya dan tidak mungkin didiskusikan lagi. Ini tentunya berbeda sekali dengan agama Islam yang ajarannya bersifat universal, terbuka dan berlaku menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Quran surat Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dari sini tersisalah dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Adapun agama Kristen, maka agama ini memiliki masalah sangat mendasar tentang prinsip tauhidnya. Karena agama ini menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dimaksud anak adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam.
sehingga agama ini menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal tidaklah mungkin alam semesta yang sangat sempurna ini memiliki dua pencipta. Jika Tuhan pencipta alam ini lebih dari satu, niscaya akan terjadi pertentangan dan perselisihan. Karena masing-masing memiliki kekuasaan dan kehendak yang berbeda. Akibatnya, alam pasti mengalami kekacauan, kerusakan, serta kehancuran. Lagi pula, tidaklah mungkin Tuhan dapat disalib, sehingga menunjukkan sifat lemah dan ketidakberdayaan. Teori-teori ketuhanan semacam ini telah dibantah dan diruntuhkan oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza ladaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'du mala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sama sekali tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Seandainya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Al-Quran juga menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Al-Quran juga menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Fatir ayat 44. Sementara tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, Al-Quran secara tegas menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari anggapan mempunyai anak. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Melalui pemaparan di atas, jelas sekali bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang hak, dan satu-satunya agama yang diakui serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Islam agama yang terjaga keaslian dan kesucian ajarannya sampai hari kiamat. Agama yang hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu-satunya agama yang sangat terjaga kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari keaslian dan kemuliaan bahasanya sampai pada urusan detail huruf-hurufnya beserta seluruh harokat dan sukunya. Dan Islam merupakan satu-satunya agama di dunia ini yang kitab sucinya dihafal oleh ribuan pengikutnya. Semua ini tak lain karena adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berlaku bagi kitab-kitab selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti akan memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'tihil badilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran tidak akan dimasuki kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yakni pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa Dia hanya menerima agama Islam dan Dia akan menolak seluruh ajaran atau agama selain Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Demikianlah ulasan ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.